Maju pasukan semuanya. Kita kalahkan pasukan NATO yang berkomplotan dengan Malaysia itu. Di perbatasan Ambalat, ketegangan mencapai puncak saat pasukan NATO bersiap menghancurkan wilayah yang dijaga Kopassus dengan teknologi canggih dan kekuatan superior. Hutan yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara mesin perang, drone, dan ledakan yang siap mengoyak tanah Indonesia. Kapten Ardian Prasetyo menatap langit yang gelap, menyadari bahwa malam ini bukan hanya tentang senjata, tetapi tentang nyawa, keberanian, dan strategi yang menentukan siapa yang akan bertahan. Bisakah sekelompok prajurit kecil ini menghadapi badai teknologi yang tampaknya tak terkalahkan? Atau apakah Ambalat akan jatuh ke tangan musuh? Inilah kisah yang dimulai dari langkah pertama mereka saat pasukan Kopassus menyiapkan diri untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Sebelum kita lanjut ke cerita lengkap yang menegangkan dan penuh kejutan di akhir nanti, jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Tulis juga, kalian nonton dari kota mana aja, biar kita bisa saling kenal. Dukungan kalian bikin semangat untuk terus berbagi cerita seru berikutnya. Langit Ambalat sore itu tampak muram. Awan kelabu menggantung rendah di atas laut yang beriak gelisah, seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang besar di balik cakrawala. Ombak memukul lambung kapal patroli Indonesia dengan dentuman keras, seperti genderang perang yang dipukul alam sebelum manusia benar-benar saling berhadapan. Di dek utama, seorang pria berdiri tegak. Tubuhnya tinggi, tegap, dan berbalut seragam hijau loreng yang sudah penuh dengan garis pengalaman. Tatapannya menusuk jauh ke ufuk utara, seakan matanya mampu menembus gumpalan awan dan membaca isi laut yang bergolak. Dialah Kapten Ardian Prasetyo, komandan pasukan elit Kopassus yang ditugaskan menjaga garis depan perbatasan Ambalat. Ardian bukan sekedar seorang perwira, ia adalah simbol keteguhan hati. Usianya memang belum setua para jenderal, namun karirnya dipahat oleh disiplin, luka, dan keberanian. Dari wajahnya yang keras, ada satu hal yang sulit disembunyikan, rasa cinta yang begitu besar terhadap tanah air. Kapten, laporan intelijen terbaru sudah masuk. Seorang prajurit muda mendekat, mengangkat tangan memberi hormat. Nafasnya sedikit terengah karena baru turun dari ruang komunikasi. Ardian menoleh cepat. Baca. Radar kita menangkap pergerakan kapal asing di utara. Jaraknya masih jauh, tapi formasi mereka menunjukkan itu bukan patroli biasa. Ada kapal induk, 2 kapal penghancur dan beberapa kapal pendukung. Ardian terdiam sesaat. Laut Ambalat seakan semakin menggelap di matanya. Ia tahu benar, kapal dengan formasi seperti itu hanya dimiliki oleh pasukan besar. Dan informasi yang beredar sejak berminggu-minggu terakhir kini perlahan terjawab. NATO sedang menguji batas kesabaran Indonesia. Berapa jauh posisi mereka dari garis kita? Tanya Ardian datar. Sekitar 100 mil laut, Kapten. Jika kecepatan mereka konstan, 2 hari lagi mereka sudah berada di titik panas. Ardian menarik nafas panjang. Angin asin laut menusuk dadanya, tapi tak sedikit pun menggoyahkan ketenangannya. Ia menoleh pada pasukannya yang sedang berlatih di dek belakang. Anak-anak muda dengan semangat membara, sebagian masih menyeka keringat, sebagian lagi menyiapkan senjata yang terlihat sederhana jika dibandingkan dengan teknologi lawan. Bagus. Biarkan mereka mendekat. Ucap Ardian lirih, nyaris terdengar seperti doa. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Gelombang semakin tinggi menghantam kapal kecil itu dengan keras, namun tak membuat prajurit Kopassus gentar. Di ruang komando, Ardian duduk mengamati peta besar yang terbentang di meja kayu. Garis-garis perbatasan laut terlihat jelas dan di ujung utara terdapat tanda merah besar, posisi pasukan asing. Letnan Dimas, tangan kanan Ardian mendekat dengan wajah serius. Kapten, apakah kita sanggup menghadapi mereka? Jumlah mereka jauh lebih banyak. Senjata mereka lebih modern dan komunikasi mereka jauh lebih canggih. Kita bahkan tak punya kapal sebesar itu. Ardian menatap sahabatnya. Cahaya lampu redup memantul di matanya yang tajam. Dimas, dengar baik-baik. Mereka punya kapal, drone, satelit, dan segala macam teknologi yang bisa membuat kita terlihat kecil. Tapi yang mereka tidak punya adalah ini. Hati yang siap mati demi tanah ini. Letnan Dimas menunduk. Kata-kata itu menancap dalam seperti bara yang membakar rasa takutnya. Ardian berdiri menatap semua perwira yang kini berkumpul di ruang itu.
Suaranya tegas, bergema seperti palu godam yang memukul meja pengadilan. Dengar, kita tidak sedang bermain-main. Kalau mereka masuk ke wilayah ini, berarti mereka menantang kedaulatan kita. Ingat satu hal, kita bukan sedang menjaga garis di peta. Kita sedang menjaga rumah kita, keluarga kita, dan tanah tempat darah kita akan kembali. Suasana mendadak hening. Hanya suara ombak dari luar yang terdengar, memukul lambung kapal seperti ikut mengamini kata-kata itu. Di tempat lain, di balik kegelapan malam dan laut yang bergolak, pasukan asing tengah bergerak. Kapal induk raksasa dengan bendera biru NATO terombang-ambing di tengah ombak. Lampu-lampu putih menyinari geladak memperlihatkan deretan jet tempur yang berjaga seperti burung baja siap menerkam. Di ruang kendali kapal berdirilah seorang pria berambut pirang dengan wajah dingin. Mata birunya menusuk layar radar dengan tatapan yakin. Dialah Kapten Markus Reinhardt, komandan pasukan gabungan NATO untuk operasi di Ambalat. Kapten, wilayah perbatasan sudah dekat. Apa kita langsung masuk? Tanya seorang perwira muda di sampingnya. Markus tersenyum tipis. Bukan soal masuk atau tidak, tapi kapan kita akan menunjukkan siapa yang menguasai laut ini. Ia mengetuk peta digital dengan jarinya tepat di atas garis Ambalat. Pasukan lokal akan mencoba perlawanan kecil, tapi percayalah, dengan teknologi kita, mereka bahkan tidak akan sempat bernafas. Sementara itu, di kapal kecil yang bergoyang diterpa badai, Ardian menatap bintang yang bersembunyi di balik awan. Hatinya berat, namun tekadnya lebih keras dari baja. Ia tahu, badai besar akan segera tiba, dan ia siap menghadapinya, meski dengan darah sekalipun. Laut Ambalat kembali menyimpan rahasia yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang berani menatap jauh ke cakrawala. Di balik ombak yang bergulung-gulung, ada bayangan besar yang perlahan mendekat, membawa ancaman yang tak main-main. Pasukan asing dengan kekuatan penuh, bendera NATO berkibar, dan di bawah komando satu nama yang menjadi simbol ketegasan serta keangkuhan. Kapten Markus Reinhardt. Markus bukanlah sembarang prajurit. Ia lahir di sebuah keluarga militer di Eropa, dibesarkan dengan disiplin keras dan ditempa dalam operasi-operasi besar di berbagai belahan dunia. Rekornya bersih, prestasinya menggunung. Tapi satu hal yang membuatnya berbeda dari komandan lain adalah keyakinannya yang nyaris buta pada kekuatan teknologi. Baginya, perang hanyalah soal angka, logistik, dan mesin. Selama mesin ada di pihaknya, kemenangan adalah kepastian. Malam itu, di ruang kendali kapal induk raksasa, Markus berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Cahaya layar radar memantul di wajahnya yang dingin. Suasana di dalam ruangan penuh dengan suara dengungan mesin, komunikasi radio, dan derap langkah para perwira yang sibuk. Laporan satelit terbaru, Kapten. Seorang analis menyerahkan data pada layar besar di dinding. Terlihat bayangan wilayah Ambalat, dengan titik-titik kecil berwarna hijau yang menandakan kapal patroli Indonesia. Jumlahnya sangat sedikit, tak sebanding dengan armada NATO yang terpampang gagah dengan warna biru menyala. Markus menyipitkan mata. Seperti yang saya duga, mereka tidak punya banyak. 1 atau 2 kapal kecil, beberapa unit pasukan darat, dan mungkin segelintir perlawanan gerilya. Itu semua tidak akan cukup untuk menghentikan kita. Perwira lain, seorang pria dengan aksen Amerika yang kental, menimpali dengan senyum meremehkan. Kapten, pasukan lokal mungkin punya keberanian, tapi mereka tak akan bertahan lama menghadapi kekuatan penuh kita. Teknologi akan selalu menang melawan semangat. Markus mengangguk. Bibirnya melengkung tipis. Benar. Semangat tanpa senjata hanyalah cerita heroik yang cepat berakhir. Dan kita akan menulis sejarah baru di sini. Sementara NATO membicarakan keunggulan mereka dengan penuh keangkuhan. Di sisi lain, di kapal kecil milik Indonesia, Ardian sedang mengumpulkan perwiranya. Ruang rapat sempit itu dipenuhi peta lusuh, foto udara, dan catatan kecil yang ditulis dengan tangan. Berbeda dengan NATO yang mengandalkan layar digital dan satelit, Kopassus mengandalkan ketajaman insting dan pengetahuan tentang tanah air mereka sendiri. Kapten, mereka benar-benar mendekat. Laporan nelayan yang kita terima sore tadi sama dengan data radar kita. Armada asing itu besar, lengkap dengan jet tempur. Mereka bahkan membawa kapal induk. Ardian menunduk, menatap peta yang sudah penuh dengan lingkaran dan garis merah. Matanya bergerak cepat, menghitung dalam hati. Mereka berpikir jumlah dan senjata akan menaklukkan segalanya.
Mereka lupa satu hal, Dimas. Perang tidak selalu dimenangkan oleh yang terbesar. Dimas menelan ludah. Lalu strategi kita? Ardian berdiri, lalu menunjuk titik-titik tertentu di peta. Hutan di sisi timur, rawa di selatan, dan karang-karang di pesisir barat. Mereka semua akan menjadi teman kita. Kita tidak bisa melawan mereka di laut lepas atau udara terbuka. Tapi di darat, di wilayah yang mereka tidak kenal, disitulah kita berdiri. Prajurit lain yang hadir ikut mengangguk. Ada ketegangan di wajah mereka, tapi juga muncul kilatan keyakinan baru. Kembali ke kapal induk NATO, Markus berjalan menyusuri geledak. Malam penuh bintang, suara angin bertiup kencang. Dari kejauhan, lampu-lampu kecil terlihat berkelip. Kapal-kapal pendukung yang mengiringi raksasa baja itu. Ia berhenti di tepi geledak, menatap laut hitam pekat. Negeri kecil dengan pasukan kecil. Mengapa mereka begitu keras kepala? Gumamnya. Seorang prajurit senior menjawab, mereka hanya berjuang untuk kebanggaan, Kapten. Sesuatu yang takkan bertahan lama jika sudah dihantam rudal dan peluru. Markus menoleh, matanya dingin. Kebanggaan itu bisa berbahaya. Lihat sejarah, seringkali justru kebanggaanlah yang membuat musuh bertahan lebih lama dari yang kita perkirakan. Tapi itu takkan terjadi di sini. Saya akan memastikan segalanya selesai cepat. Dia lalu memberi perintah, persiapkan drone pengintai. Saya ingin peta lengkap daratan mereka sebelum matahari terbit. Di daratan Ambalat, malam sepi hanya ditemani suara serangga dan deburan ombak. Di sebuah pos terpencil, Kopassus berjaga dengan penuh kewaspadaan. Mereka tahu, bayangan asing sedang bergerak mendekat. Ardian berdiri di pinggir pantai, menatap ke arah laut yang gelap. Hatinya bergemuruh, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu, sebentar lagi mereka akan menghadapi pasukan yang jumlahnya berlipat-lipat lebih besar. Bayangan asing itu sudah ada di depan mata. Fisiknya pelan. Dan ia bersumpah, bayangan itu tidak akan pernah menelan tanah airnya. Fajar baru saja merekah di Ambalat. Cahaya jingga memantul di permukaan laut, sementara kabut tipis menutupi hutan-hutan lebat yang berada di garis pantai. Keindahan itu seakan menipu, karena di balik ketenangan alam, bayangan perang semakin nyata. Kapten Ardian berdiri di tepi hutan bersama Letnan Dimas dan beberapa prajurit terpilih. Mereka baru saja kembali dari patroli malam. Wajah-wajah lelah itu tak menyisakan keluhan, hanya ketegasan. Semua tahu, lawan yang akan datang bukan pasukan biasa, tapi kekuatan gabungan NATO dengan teknologi mutakhir. Dengar baik-baik, suara Ardian memecah hening. Mulai hari ini, kita tidak lagi berperang dengan cara biasa. Kita tidak akan menghadapi mereka di laut terbuka. Kita tidak akan membuang peluru sia-sia di udara. Perang kita adalah perang bayangan. Kita yang memilih waktu, kita yang memilih tempat, dan kita yang menentukan akhir cerita ini. Prajurit muda bernama Surya mengangkat tangan. Suaranya bergetar tapi penuh semangat. Kapten, bagaimana kita bisa menghadapi jet tempur dan kapal induk hanya dengan senapan dan medan hutan? Ardian menangkapnya tajam, lalu tersenyum tipis. Senjata mereka canggih, tapi terlalu bergantung pada mesin. Mesin bisa dibutakan, mesin bisa dipecah belah. Tapi manusia yang berani tidak bisa dihentikan siapapun. Kalimat itu membuat dada para prajurit bergetar. Mereka bukan lagi sekelompok kecil di pinggir laut. Mereka adalah garda terdepan negeri ini. Sementara itu, di kapal induk NATO, drone pengintai telah kembali membawa rekaman udara. Kapten Markus Reinhardt duduk di ruang kendali dengan segelas kopi di tangannya, menatap layar yang menampilkan hutan Ambalat dari atas. Dari sudut pandang satelit, hutan itu tampak tenang, tak menunjukkan tanda kehidupan militer yang berarti. Markus mengurutkan kening. Tidak ada pergerakan signifikan, hanya perkampungan nelayan dan jalur hutan kecil. Seorang analis menintali. Mungkin pasukan lokal bersembunyi, Kapten, tapi mereka tidak akan lama. Kita bisa menekan mereka dengan bombardir udara. Hutan itu bisa kita bersihkan dalam waktu singkat. Markus mengangguk santai. Baik, persiapkan tahap awal. Kita kirim pesan keras dulu. Biarkan mereka tahu siapa yang berkuasa di sini. Ia menatap layar lagi, tidak menyadari bahwa di bawah kanopi hutan lebat yang tampak sunyi itu, sepasukan Kopassus sudah bergerak dengan langkah senyap. Ardian memimpin langsung penyusupan. Puluhan prajurit Kopassus menyebar ke berbagai titik strategis. Mereka menanam ranjau di jalur darat, memasang jebakan di rawa-rawa,
dan bahkan mengatur jaringan komunikasi sederhana menggunakan kode cahaya dan bunyi burung. Hutan menjadi rumah mereka, pepohonan menjadi dinding pertahanan, dan setiap akar, batu, serta semut adalah sekutu yang tak ternilai. Letnan Dimas berbisik di samping Ardian saat mereka berjongkok di semak. "Kapten, apa mereka akan terpancing?" Ardian menatap lurus ke depan. Mereka pasti percaya hutan ini kosong. Mereka akan masuk, dan disitulah mereka belajar arti sebenarnya dari tanah ini. Matahari mulai tinggi. Ketika deru mesin terdengar dari kejauhan, Ardian mengangkat tangan, memberi isyarat. Semua prajurit langsung menempel ke tanah, menahan nafas. Dari celah daun, tampak bayangan kendaraan lapis baja NATO merayap di jalur sempit. Diikuti pasukan bersenjata lengkap. Markus telah mengirim pasukan darat untuk membersihkan hutan Ambalat. Keyakinannya sederhana, hutan bisa ditundukkan dengan api dan baja. Tapi Ardian tahu lebih baik. Dengan isyarat tangan, jebakan pertama dilepaskan. Sebuah ranjau meledak, menghantam kendaraan terdepan. Suara dentuman menggema di seluruh hutan. Pasukan atau panik, berhamburan mencari perlindungan. Tiba-tiba dari arah kanan, Surya dan timnya melepaskan tembakan singkat, bukan untuk membunuh, tapi untuk memancing musuh agar mengejar. Pasukan asing itu terperangkap, masuk lebih dalam ke jalur sempit yang sudah dipenuhi jebakan. Ledakan kedua terjadi, tanah berlumpur runtuh, menelan kendaraan mereka ke dalam rawa-rawa. Suara teriakan memenuhi udara, bercampur dengan deru mesin yang tenggelam. Ardian menatap itu semua dari kejauhan, lalu berbisik pada Dimas. "Itu baru langkah awal, biarkan mereka merasakan bagaimana tanah ini menolak setiap jejak asing." Di kapal induk, Markus menerima laporan melalui radio. Wajahnya yang tenang berubah tegang. "Pasukan kita mendapat perlawanan tak terduga, Kapten. Mereka menggunakan ranjau dan jebakan alami. Beberapa kendaraan hilang dan komunikasi terganggu oleh gangguan sinyal." Markus menggertakkan giginya. Mustahil, mereka hanya pasukan kecil. Bagaimana bisa? Namun dalam hati, sebuah keraguan kecil mulai muncul. Ia menatap peta digital lagi, kali ini dengan sedikit ragu. Di hutan, Ardian mengumpulkan pasukannya setelah serangan singkat itu. Wajah mereka penuh lumpur dan keringat, tapi juga tersenyum puas. Ardian menatap mereka satu persatu. "Ingat, ini baru permulaan. Kita tidak akan pernah berhenti. Setiap langkah mereka di tanah ini adalah langkah menuju jebakan kita. Dan setiap kali mereka kehilangan satu prajurit, semangat kita harus bertambah 10 kali lipat." Prajurit berteriak lirih, menahan semangat agar tidak mengguncangkan hutan. Mereka tahu, perang ini baru saja dimulai. Langkah senyap Kopassus telah mengguncangkan kesombongan pasukan asing. Dan badai yang lebih besar sedang menanti di depan. Langit Ambalat siang itu berwarna kelabu. Awan menumpuk tebal, seperti pertanda buruk yang siap meledakkan isinya. Ombak menghantam pantai dengan keras, menyisakan suara gemuruh yang bercampur dengan deru mesin kapal perang di kejauhan. Hari itu, perang benar-benar dimulai. Kapten Ardian berdiri di atas bukit kecil, memegang teropong tua yang sudah menemaninya sejak awal bertugas. Dari balik lensa yang sedikit berdebu, ia melihat gerakan besar di laut. Kapal-kapal NATO mendekat. Deretan baja raksasa itu tampak seperti gunung terapung, lengkap dengan pesawat tempur yang berjejer di geladak kapal induk. Di sampingnya, Letnan Dimas mengepalkan tangan. "Kapten, mereka sudah masuk dalam jarak tembak artileri." Ardian menurunkan teropong perlahan. Wajahnya datar, tapi matanya berkilat tajam. "Mereka mengira kita akan mundur. Mereka salah besar. Kita akan menahan gelombang pertama berapapun harganya." Di kapal induk NATO, Kapten Markus Reinhardt berdiri di ruang komando dengan penuh keyakinan. Di belakangnya, layar besar menampilkan formasi kapal perang yang mendekati garis pantai. Fase pertama, bombardir ringan. Perintah Markus dengan suara dingin. "Kita buat mereka keluar dari persembunyian." Meriam kapal pun bergetar. Suara dentumannya menggelegar, mengguncang laut dan daratan. Ledakan demi ledakan jatuh di garis hutan Ambalat. Pohon-pohon runtuh, tanah berhamburan, udara penuh dengan debu dan asap. Markus menatap layar dengan senyum tipis. Itu baru pemanasan. Namun, di balik kabut asap, Kopassus sudah bersiap. Mereka tidak panik.
sejak semalam telah menggali parit, membuat jalur perlindungan, dan menyiapkan senjata anti-tank buatan dalam negeri yang sederhana tapi mematikan. Ardian mengangkat tangannya, memberi kode. Sekarang, serentak, puluhan roket dilepaskan dari balik semak. Suaranya meraung menembus udara, lalu menghantam salah satu kapal pendukung NATO. Api meledak di udara, membuat kapal itu terhuyung seperti binatang besar yang terluka. Letnan Dimas bersorak pelan, tapi Ardian tetap tegas. Jangan berhenti, hantam terus. Tunjukkan bahwa tanah ini tidak diam. Gelombang pertama serangan balasan Indonesia pun dimulai. Pertempuran semakin sengit. Dari laut, NATO membalas dengan rudal jarak jauh. Dari darat, Kopassus memukul balik dengan senjata gerilya, jebakan ranjau, dan mortir sederhana. Suasana hutan berubah jadi neraka. Pohon-pohon terbakar, tanah bergetar setiap kali ledakan terjadi. Asap hitam pekat menutupi langit, menelan sinar matahari, hingga siang itu terasa seperti malam. Prajurit muda Surya berlari di antara semak, wajahnya penuh lumpur. Ia mengangkat senapan, menembak tepat ke arah pasukan asing yang mencoba merapat di garis pantai. "Untuk Indonesia!" teriaknya lantang. Di sisi lain, tim kecil Kopassus berhasil menyusup dan menembak jatuh drone pengintai NATO dengan senjata portable. Mesin itu jatuh terbakar, menimbulkan sorakan kecil di tengah ketegangan. Markus menerima laporan kerugian itu dengan wajah semakin keras. Mereka berani melawan balik dengan senjata seadanya. Perwira di sampingnya menjawab, "Kapten, mereka menggunakan taktik gerilya. Mereka tidak menunggu, mereka menyerang dengan cepat lalu menghilang." Markus menghempaskan cangkir kopinya ke meja. "Bodoh! Jangan biarkan mereka punya waktu. Tambah serangan. Hancurkan hutan itu sepenuhnya." Namun Ardian sudah memperhitungkan semuanya. Ia tahu NATO akan meningkatkan intensitas serangan. Karena itu, sebagian besar prajurit Kopassus sudah berpindah posisi sebelum bombardir besar dimulai. Ledakan kembali mengguncang hutan. Tanah terangkat, pohon-pohon tumbang, tapi Kopassus selamat di jalur yang tersembunyi. Ardian berjongkok, memegang radio lapangan yang sudah penuh goresan. "Semua unit, bertahan. Jangan terburu-buru membalas. Biarkan mereka berpikir kita hancur. Saat mereka masuk lebih dalam, saat itulah kita bangkit." Di balik wajah kerasnya, hati Ardian bergolak. Ia sadar, setiap detik bisa mengubah hidup pasukannya. Ia tahu ada resiko besar, bahkan kehilangan nyawa. Tapi ia juga tahu, jika mereka tidak bertahan sekarang, maka tanah air ini akan diinjak tanpa ampun. Pertempuran di gelombang pertama berlangsung hingga senja. Langit Ambalat berubah merah, bukan hanya karena matahari terbenam, tapi juga karena api yang membakar hutan. Suara ledakan, teriakan, dan desing peluru mengisi udara tanpa henti. Di akhir hari, hasilnya mengejutkan. NATO kehilangan satu kapal pendukung, beberapa drone, dan puluhan prajurit. Sedangkan Kopassus hanya kehilangan sedikit, berkat taktik penyamaran dan jebakan yang mereka pasang. Markus murka. Baginya ini bukan kemenangan mudah yang ia bayangkan. Sedangkan Ardian menatap hutan yang mulai gelap. Wajahnya penuh lumpur dan peluh. Ia berbisik lirih. Gelombang pertama sudah lewat. Masih banyak badai menanti. Tapi satu hal sudah jelas, mereka salah jika meremehkan kita. Malam kembali turun. Asap perang masih menggantung di udara. Pasukan Kopassus berkumpul di titik aman, menyalakan api kecil untuk menghangatkan diri. Wajah-wajah letih itu saling bertukar pandangan, tapi di balik mata mereka ada semangat yang menyala. Surya menatap Ardian dengan suara lirih. "Kapten, kita bisa melawan mereka, meski mereka jauh lebih besar." Ardian menepuk pundaknya. "Bukan bisa, Surya. Kita harus. Karena kalau bukan kita, siapa lagi?" Dan malam itu, di tengah reruntuhan hutan Ambalat,
lahirlah keyakinan baru bahwa teknologi sehebat apapun tidak akan mampu menundukkan manusia yang berjuang dengan jiwa dan darahnya. Gelombang pertama telah pecah, dan badai perang baru saja dimulai. Pagi itu hutan Ambalat masih basah oleh sisa hujan semalam. Kabut tipis menggantung rendah di antara batang pohon besar, membuat pandangan menjadi samar. Bau tanah basah bercampur dengan aroma dedaunan yang terinjak. Suara burung sesekali terdengar, namun cepat hilang ditelan keheningan yang mencekam. Di balik sunyi itulah, pasukan Kapten Ardian Prasetyo merayap dengan tubuh menunduk, menembus semak dan akar-akar besar. Diam, jangan ada suara sekecil apapun. Bisik Ardian pelan, tangannya terangkat memberi isyarat berhenti. Pasukan elit Kopassus langsung merunduk, menyatu dengan vegetasi, seolah mereka bukan manusia, melainkan bagian dari rimba itu sendiri. Mereka sudah tahu dari drone pengintai sederhana buatan lokal yang dikendalikan secara manual bahwa pasukan NATO mulai masuk lebih jauh ke dalam hutan. Kapten Markus Reinhardt tampaknya ingin mengurung Kopassus di jalur sempit dekat tebing sungai Ambalat. Itulah kesalahan besar yang bisa dimanfaatkan Ardian. Markus kira dia bisa menjebak kita. Gumam Ardian lirih, matanya menyipit penuh perhitungan. Padahal, dia sendiri yang sedang kita tunggu di perangkap kita. Markus Reinhardt berdiri tegak di tengah barisan peralatan canggih pasukannya. Helm digital, sensor inframerah, hingga radar portable ada di genggaman mereka. Para prajurit NATO merasa percaya diri. "Kapten, sinyal panas menunjukkan ada pergerakan kecil di sektor timur," laporan salah satu prajurit dengan bahasa Inggris yang kaku namun jelas. Markus mengangguk cepat. "Bagus, itu pasti mereka. Pasukan hutan tidak akan bisa lari dari sensor kita. Lanjutkan maju, jangan beri mereka ruang bernapas." Langkah kaki pasukan NATO terdengar berat, penuh percaya diri. Sepatu bot mereka menghentam tanah becek dengan suara keras. Kontras dengan langkah ringan pasukan Kopassus yang hampir tanpa jejak. Bagi Markus, teknologi adalah segalanya. Bagi Ardian, keberanian dan kesabaran adalah kunci. Ardian mengangkat tangannya. Ia memberi aba-aba dengan jari. 3 menit lagi. Pasukannya paham, semua sudah diatur. Sersan Bayu, seorang prajurit muda, memegang tali yang tersambung ke batang pohon besar. Wajahnya tegang, napasnya berat. Ia tahu sekali, satu kesalahan bisa membuat semua rencana hancur. "Tenang Bayu," bisik Letnan Hendra di sampingnya. "Kau sudah berlatih untuk ini. Ingat, jebakan bukan sekedar perangkap fisik, tapi juga perangkap pikiran." Bayu mengangguk, meski keringat dingin terus menetes. Sementara itu, beberapa prajurit lain menyiapkan ranjau improvisasi dari bahan peledak sederhana yang mereka rakit dari peralatan terbatas. Bukan ranjau besar, justru kecil, cukup untuk menimbulkan ledakan yang membuyarkan konsentrasi musuh. Ardian tidak ingin menghabiskan peluru sia-sia. Ia ingin membuat Markus panik agar langkahnya semakin salah. Suara langkah kaki pasukan NATO makin dekat. Terlihat dari celah semak, cahaya lampu inframerah menyorot liar. Ardian merayap, berbisik pelan ke komunikatornya. "Semua unit siap, tunggu aba-aba saya." Hening menegangkan. Hanya suara detak jantung yang terdengar di telinga masing-masing prajurit. Lalu, bruk, sebuah pohon besar roboh melintang tepat di hadapan barisan terdepan pasukan NATO. Mereka terhenti mendadak. Tanah bergetar, debu mengepul, membuat radar dan sensor terganggu. "God damn it, jamming!" teriak seorang teknisi NATO, panik memukul-mukul alatnya. Di saat itulah, pasukan Kopassus mulai menembakkan peluru dari arah berlawanan. Tidak banyak, hanya beberapa letusan pingkat, namun cukup untuk membuat NATO mengira mereka diserang dari 2 arah. Markus Reinhardt mendengus marah. "Tetap maju, itu hanya gangguan, jangan berhenti." Namun pasukan NATO justru mulai kehilangan formasi. Ada yang tiarap terlalu cepat, ada yang menembak membabi buta ke semak belukar, bahkan ada yang saling berteriak bingung. Ardian tersenyum tipis. "Markus, kau kira kau yang memburu kami.
Nyatanya, kau yang sekarang sedang terjebak. Prajurit Kopassus bergerak lincah. Mereka tidak pernah diam di satu titik. Setiap kali menembak, mereka segera pindah posisi, menyatu kembali dengan gelapnya hutan. Bagi mata manusia biasa, sulit membedakan antara daun yang bergerak karena angin atau bayangan prajurit yang berpindah. Sementara itu, NATO semakin frustasi. Mereka terbiasa dengan perang terbuka, bukan perang gerilya. "Kapten, mereka seperti hantu. Kita tidak bisa menguncinya," seru salah satu prajurit. Markus Reinhardt menahan amarah. "Hantu atau bukan, mereka hanya manusia. Teruskan maju." Namun kata-kata itu terdengar lebih seperti penghiburan daripada keyakinan. Markus tahu, sejak awal ia meremehkan lawannya. Di titik lain, Bayu menarik tali jebakan dengan sekuat tenaga. Wush! Ranting-ranting penuh duri melesat menghantam salah satu prajurit NATO, membuatnya jatuh berguling ke tanah sambil menjerit. Luka kecil, tapi cukup membuat barisan kembali kacau. "Medik! Medik!" Suara panik menggema. Ardian menghela napas dalam-dalam. Bukan kebahagiaan yang ia rasakan, tapi kepuasan bahwa jebakan sederhana masih bisa melawan teknologi mahal. Ia sadar setiap detik yang mereka dapatkan adalah waktu emas untuk bertahan. Menjelang siang, hutan semakin terang, kabut mulai menghilang. Namun NATO justru semakin terjebak. Mereka sudah masuk terlalu jauh, terpisah dari jalur utama dan kehilangan orientasi. Markus Reinhardt menatap peta digitalnya. Ini tidak mungkin, kompas digital kita kacau. Alat mereka menunjukkan arah yang salah akibat gangguan magnetik alami hutan. Pasukan NATO seperti berjalan dalam lingkaran, tanpa sadar sedang kembali ke titik awal. Ardian, dari kejauhan, hanya bisa tersenyum getir. Ia tahu, kemenangan hari ini bukan berarti akhir. Justru semakin banyak jebakan yang harus disiapkan, karena Markus pasti nanti takkan berhenti. Namun setidaknya, hari itu hutan Ambalat membuktikan siapa yang benar-benar mengenal setiap akar, setiap pohon, setiap bayangan. Dan Ardian tahu, perang baru saja mulai. Langit Ambalat siang itu berubah muram. Awan gelap berarak rendah. Angin bertiup kencang membawa hawa panas yang ganjil. Kapten Ardian Prasetyo berdiri di sebuah tebing kecil, menatap jauh ke arah laut lepas di utara. Matanya menangkap kilatan cahaya logam dari kejauhan. Kapal perang NATO yang mulai mendekat. "Kapten," suara Letnan Hendra Parau menahan kegelisahan. "Mereka benar-benar serius. Itu bukan patroli biasa. Kapal induk, helikopter, bahkan saya lihat siluet drone besar di udara. Mereka akan membombardir kita." Ardian tidak langsung menjawab. Ia tahu benar, apa yang ditakutkan Hendra bukan lagi sekadar asumsi. Hari ini, pasukannya akan menghadapi ujian terbesar, teknologi militer paling mutakhir di dunia. Kita sudah tahu resikonya sejak pertama kali ditempatkan di Ambalat. Mereka pikir teknologi bisa mengalahkan keberanian. Hari ini, kita buktikan, manusia yang punya hati jauh lebih kuat daripada mesin. Hendra mengangguk, meski wajahnya tetap tegang. Ia tahu, kata-kata itu lebih dari sekedar perintah. Itu doa dan sumpah seorang komandan. Sementara itu, di kapal induk NATO, Kapten Markus Reinhardt menatap layar besar yang penuh dengan tanda merah. Itu adalah titik panas yang dideteksi oleh drone pengintai. Target terkonfirmasi. Mereka masih bergerak di sektor barat hutan Ambalat. Laporan seorang operator dengan suara mantap. Markus tersenyum dingin. Bagus. Tutup jalur keluar mereka. Kita mulai operasi udara. Gunakan drone tempur. Hancurkan mereka sebelum sempat keluar dari persembunyian. Dentuman mesin terdengar saat beberapa drone tempur terbang tinggi. Sayapnya berkilat terkena sinar matahari. Dari bawah, mereka tampak seperti kawanan burung besi yang siap menerkam mangsanya. Di darat, Kopassus sudah bersiap. Mereka tidak punya rasil canggih untuk melawan drone. Hanya senjata ringan, ranjau rakitan dan yang terpenting, kecerdikan. Sersan Bayu menelan ludah keras-keras. Matanya menatap ke langit. Kapten, kalau mereka benar-benar menembak dari udara, kita bisa hancur sebelum sempat menembak balik. Ardian menepuk bahunya.
Bayu, dengar baik-baik. Drone itu dikendalikan manusia, bukan dewa. Mereka bisa salah. Tugas kita adalah membuat mereka salah. Gunakan hutan ini, gunakan apa saja. Bayu mengangguk, walau rasa takutnya masih jelas. Suara menderu terdengar. Lalu, duar! Ledakan pertama menghantam tanah tak jauh dari posisi Kopassus. Tanah terangkat, pohon tumbang, suara hewan liar berlarian panik dari segala arah. Pasukan langsung tiarap menempel di tanah basah. Semua unit, jangan bergerak, tunggu aba-aba saya, seru Ardian melalui radio lapangan. Ledakan demi ledakan kembali menghujani hutan. Api menjilat batang pohon, asap tebal membumbung ke udara. Rasanya seperti neraka turun ke bumi Ambalat. Markus Reinhardt menyeringai puas dari layar monitor. Lihat itu, bahkan hutan tidak bisa melindungi mereka. Tidak ada yang bisa bertahan dari hujan api. Namun, Markus salah besar. Ardian sudah memperhitungkan hal ini. Ia tahu NATO akan mengandalkan keunggulan udara. Karena itulah ia menempatkan pasukannya bukan di satu titik, melainkan menyebar, bergerak lincah di bawah rimbunnya pepohonan. Sekarang, bergerak ke sektor selatan! Teriak Ardian. Pasukan Kopassus segera berlari rendah, menyusuri sungai kecil yang tertutup pepohonan lebat. Ledakan di atas mereka memang dahsyat, namun tidak semua menghantam sasaran. Sebagian besar justru menghancurkan hutan kosong, karena drone kesulitan membedakan panas tubuh manusia dengan panas yang muncul dari api buatan Kopassus. Ya, Ardian sudah memerintahkan anak buahnya menyalakan obor kecil yang ditutup sengaja dengan dedaunan basah, menciptakan titik panas palsu. Sensor drone kebingungan. Di layar kapal induk, operator mengerutkan dahi. Kapten, sensor memperlihatkan banyak sekali tanda panas baru. Mustahil jumlahnya sebanyak itu. Markus membentak. Jangan peduli, hancurkan semuanya. Drone terus menembak, tapi serangan mereka kini acak. Justru semakin banyak energi dan amunisi terbuang untuk menghancurkan jebakan. Di sisi lain, Ardian dan pasukannya berhasil menembus jalur selatan. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan momen kebingungan musuh. Namun ancaman belum selesai. Dari kejauhan, terdengar deru baling-baling. Helikopter NATO datang, membawa pasukan tambahan. Hendra menggertakkan gigi. Kapten, mereka turunkan pasukan udara. Kita bisa terkebung total. Ardian terdiam sejenak, lalu menghela napas. Kalau begitu, waktunya kita gunakan rencana cadangan. Siapkan tanah longsor buatan. Prajurit Kopassus segera bekerja. Mereka sudah menyiapkan titik rawan di sebuah lereng curam, yaitu tanah yang ditopang batang kayu dan batu besar. Begitu musuh turun di titik itu, mereka hanya perlu melepaskan penahan. Helikopter pertama mendarat. Pasukan NATO keluar dengan gagah, lengkap dengan senjata otomatis. Namun beberapa detik kemudian, groar! Tanah bergencang hebat, batu-batu besar meluncur deras, pohon-pohon tumbang, longsor buatan menyapu area pendaratan. Helikopter terguncang hebat, salah satunya terbalik dan terbakar. Prajurit NATO berlarian panik berteriak-teriak dalam bahasa asing. Ardian menatapnya dari kejauhan, wajahnya dingin. Hutan Ambalat adalah senjata kita. Mereka tidak akan pernah bisa menaklukkannya. Namun kemenangan kecil itu hanya sementara. Markus Reinhardt, meski marah besar, belum menyerah. Ia menghubungi kapal induk melalui radio. Kirimkan drone pengintai jarak dekat. Gunakan sensor multispektrum. Saya ingin posisi mereka sekarang juga. Kali ini, kita tidak boleh gagal. Sementara itu, Ardian tahu pertarungan baru saja memasuki babak paling berbahaya. NATO mulai serius dan mereka tidak akan mundur. Hendra mendekat, wajahnya pucat oleh kelelahan. Kapten, berapa lama lagi kita bisa bertahan seperti ini? Ardian menatapnya tajam, lalu menatap seluruh pasukan yang bersembunyi di balik pohon-pohon yang terbakar sebagian. Selama kita masih bisa bernapas, selama kita masih berdiri, selama Ambalat masih jadi tanah kita, kita tidak akan pernah menyerah. Kata-kata itu membuat dada pasukan Kopassus bergetar. Meski tubuh lelah, semangat mereka justru membara. Mereka tahu badai yang lebih besar akan datang. Dan itulah awal bentuk pertempuran yang sesungguhnya. Malam itu, hutan Ambalat tidak lagi sunyi.
Api masih menyala di beberapa titik, sisa dari serangan udara NATO siang tadi. Asap pekat menggantung di udara, bercampur dengan bau mesiu dan tanah terbakar. Suara serangga yang biasanya nyaring kini tertelan oleh derap langkah berat pasukan asing yang mulai masuk lebih dalam. Kapten Ardian Prasetyo menempelkan telinganya ke tanah, mendengar getaran samar. Wajahnya mengeras. Mereka bergerak, jumlah besar, dari utara dan timur. Letnan Hendra menatapnya cemas. "Kapten, itu berarti kita terkepung." Ardian mengangguk. "Ya, mereka ingin memaksa kita bertarung jarak dekat. Tidak ada lagi ruang mundur." Sunyi sejenak, lalu ia menatap seluruh pasukan yang berjongkok mengelilinginya. Sorot mata mereka lelah, tubuh penuh lumpur, namun tetap tegak. Ardian menarik nafas panjang. "Dengar baik-baik. Ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini tentang bertahan, tentang menunjukkan pada mereka bahwa tanah ini tidak bisa direbut hanya dengan senjata canggih. Kita berdiri di sini bukan sebagai individu, tapi sebagai satu jiwa. Jangan pernah biarkan mereka menginjakkan kakinya tanpa perlawanan. Ingat itu." Kata-kata itu seperti bara yang menyulut hati. Para prajurit mengangguk mantap. Mereka tahu malam ini akan jadi malam terpanjang dalam hidup mereka. Sementara itu, di sisi lain hutan, Kapten Markus Reinhardt memimpin langsung barisannya. Ia berjalan tegak di depan, wajahnya dingin, matanya tajam menatap kegelapan. Di belakangnya, puluhan prajurit NATO lengkap dengan senjata otomatis, pelontar granat, dan lampu inframerah. "Kapten, sensor menunjukkan pergerakan panas di sektor barat," laporan seorang prajurit. Markus menyeringit tipis. "Itu mereka. Jangan biarkan lolos. Kita akhiri permainan ini malam ini." Pasukan NATO mulai masuk dengan formasi rapat. Lampu sorot inframerah mereka menembus gelap, membuat hutan tampak seperti neraka dengan cahaya merah yang menari. Ardian mengangkat tangannya, memberi isyarat. Pasukannya segera menyebar ke posisi masing-masing. Ada yang bersembunyi di balik akar pohon raksasa. Ada yang berdiam di lubang yang sudah digali sejak siang. Ada yang menunggu di atas dahan, senjata siap mengarah. Hening. Lalu suara ranting patah terdengar dari arah utara. Pasukan NATO masuk dengan langkah hati-hati, senjata mengarah ke segala arah. "Sekarang!" bisik Ardian. "Duar!" Ledakan ranjau improvisasi menghantam barisan depan NATO. Tubuh beberapa prajurit terhempas ke udara. Teriakan kesakitan menggema. Sontak barisan belakang membalas tembakan membabi buta. "Kontek! Kontek!" teriak mereka panik. Namun justru disitulah keunggulan Kopassus. Dari balik kegelapan, mereka menembak singkat lalu berpindah secepat bayangan. NATO kebingungan, tidak tahu dari mana serangan berikutnya akan datang. Letnan Hendra menembak tepat ke arah seorang prajurit NATO yang mencoba maju dengan pelontar granat. "Target jatuh!" serunya. Bayu di sisi lain hampir kehilangan nyawanya ketika peluru berdesing hanya sejengkal dari telinganya. Dengan refleks ia meniarap, lalu menembakkan beberapa peluru ke arah bayangan yang mendekat. Teriakan singkat terdengar, lalu hening kembali. Bayu menggigil, tangannya gemetar, tapi Ardian menepuk bahunya dari belakang. "Kau lakukan dengan baik. Fokus Bayu. Malam ini kita semua harus jadi serigala." Markus Reinhardt mendengar laporan kacau dari radionya. Pasukannya terhantam jebakan, kehilangan formasi, bahkan sensor tidak membantu karena panas tubuh manusia bercampur dengan api sisa ledakan. "Tenang, rapikan barisan. Mereka hanyalah bayangan. Jangan biarkan menipu kita," bentaknya. Namun, semakin ia berteriak, semakin pasukannya kacau. NATO terbiasa perang terbuka, bukan perang hutan dengan musuh yang tak terlihat. Pertempuran semakin brutal. Tembakan bersaut-sautan. Kilatan api senjata sesekali menerangi wajah tegang para prajurit. Hutan Ambalat seakan bergetar oleh ledakan dan pekikan. Ardian merayap di tanah, mendekati posisi musuh. Ia tahu untuk mengacaukan NATO ia harus memotong komando. Dalam kegelapan ia melihat sosok Markus berdiri agak jauh, tubuhnya tegap, senjata otomatis di tangan. Ardian mengangkat senjatanya, jari telunjuknya siap menarik pelatuk. Namun sebelum sempat menembak, ledakan granat menghantam tanah di dekatnya.
Tubuh Ardian terpental, telinganya berdenging. Ia jatuh berguling, pandangannya kabur. "Kapten!" teriak Hendra, berlari mendekat. Ia menarik tubuh Ardian ke balik akar pohon. Ardian mengerang, darah menetes dari pelipisnya, tapi matanya tetap menyala penuh tekad. "Aku tidak apa-apa, jangan biarkan mereka maju. Lawan sampai titik terakhir." Sementara itu Markus melangkah semakin dekat, wajahnya tegang. Ia tahu lawannya ada di sekitar situ. "Keluar kau Ardian!" teriaknya antang dalam bahasa Inggris bercampur logat asing. "Kau tidak bisa bersembunyi selamanya." Hening. Namun tiba-tiba dari balik kegelapan, suara Ardian terdengar, serak namun penuh keberanian. "Markus, kau pikir mesinmu bisa mengalahkan jiwa kami? Kau salah besar. Malam ini, kau akan tahu arti melawan manusia yang berjuang untuk tanahnya sendiri." Markus mendengus, mengangkat senjatanya tinggi. "Kalau begitu, mari kita buktikan siapa yang bertahan." Pertempuran kembali meledak. Kopassus menahan mati-matian, menggunakan setiap sudut hutan untuk bertarung. NATO dengan jumlah lebih besar terus menekan, namun tidak pernah benar-benar bisa mematahkan perlawanan. Di tengah kekacauan itu, Ardian berusaha bangkit meski tubuhnya lemah. Ia tahu ini baru awal dari pertempuran paling berdarah. Dan malam itu, hutan Ambalat benar-benar berubah menjadi lautan api, darah, dan tekad. Pertempuran jarak dekat telah dimulai, dan tidak ada lagi jalan kembali. Fajar menyingsing di Ambalat. Namun, cahaya matahari yang biasanya hangat, pagi itu tertutup asap tebal. Hutan yang semalam menjadi arena pertempuran, kini tampak rusak parah. Pohon-pohon tumbang, tanah terbelah, dan bau mesiu masih pekat memenuhi udara. Burung-burung enggan berkicau, seakan alam pun tahu bahwa Ambalat sedang merintih. Kapten Ardian Prasetyo berdiri dengan tubuh penuh luka. Seragamnya koyak, darah kering menempel di wajahnya. Ia tidak peduli. Matanya tajam menatap horizon. Tempat pasukan NATO sudah mulai bergerak maju lagi. "Kapten, amunisi kita tinggal sedikit," laporan Letnan Hendra dengan suara serak. "Sebagian besar ranjau sudah kita gunakan semalam. Kita hanya punya peluru untuk beberapa menit tembak-menembak lagi." Ardian mengangguk pelan. Ia sudah menduga situasi akan sampai pada titik ini. "Bagus. Itu berarti kita harus memilih dengan tepat kapan peluru terakhir ditembakkan." Sersan Bayu, yang masih muda dan wajahnya dipenuhi debu, menatap sang kapten dengan mata bergetar. "Kapten, kalau pasukan NATO menyerang penuh, kita tidak akan bisa bertahan." Ardian menoleh, menatap Bayu dalam-dalam. "Bayu, kau tahu apa bedanya kita dengan mereka? Mereka datang dengan senjata, dengan mesin, dengan perintah. Tapi kita datang dengan hati. Selama hati kita belum hancur, mereka tidak akan pernah menang." Bayu melunduk, air matanya hampir jatuh. Namun ia menggenggam senjatanya lebih erat. Di sisi lain, Kapten Markus Reinhardt berdiri di depan pasukannya yang kini diperkuat batalion tambahan. Wajahnya keras, matanya merah karena amarah semalam. "Kita sudah terlalu lama dibuat mainan oleh mereka. Hari ini, kita hancurkan mereka habis-habisan. Tidak ada belas kasihan, tidak ada kompromi." "Siap, Kapten!" teriak pasukannya serempak. Markus mengangkat tangannya. "Artileri siap, mulai tembakan pembuka." Detik berikutnya langit Ambalat kembali bergemuruh. Peluru artileri menghantam hutan, menciptakan ledakan beruntun. Pohon-pohon meledak, tanah bergetar, dan suara ledakan membelah udara seperti guntur tanpa henti. Kopassus berusaha bertahan. Mereka tiarap, berlindung di balik batang pohon yang tersisa, atau menggali parit dangkal seadanya. Ledakan begitu dekat, hingga tanah bergetar di bawah dada mereka. "Kapten, kalau terus begini, kita akan habis sebelum sempat melawan," teriak Hendra mencoba menutupi suara ledakan. Ardian tetap tenang, meski debu dan tanah menempel di wajahnya. Ia menekan radio lapangan. "Semua unit, tetap di posisi. Jangan keluarkan tembakan. Biarkan mereka pikir kita sudah hancur." Hening. Pasukan NATO terus maju,
percaya bahwa bombardir sudah menyapu bersih perlawanan. Mereka melangkah dengan penuh keyakinan, senjata siap ditembakkan kapan saja. Markus tersenyum tipis melihat pasukannya bergerak. Sekarang, tunjukkan siapa yang benar-benar menguasai Ambalat. Namun ketika jarak mereka sudah semakin dekat, hanya beberapa puluh meter dari posisi persembunyian Kopassus, tiba-tiba, duar! Ledakan besar mengguncang sisi kiri formasi NATO. Tanah longsor buatan yang disiapkan sejak semalam akhirnya dilepaskan. Batu dan lumpur menimpa barisan depan, membuat puluhan prajurit terjebak dan formasi kacau. Di saat itulah, Ardian berdiri, mengangkat tangannya tinggi. "Sekarang, tembak!" Dentuman senjata Kopassus meletus serempak. Meski jumlah peluru mereka terbatas, setiap tembakan tepat sasaran. Prajurit NATO terjatuh satu persatu, tubuh mereka bergelimpangan di tanah yang masih berasap. Markus membelalak mata. Impossible, mereka masih hidup. Pertempuran jarak dekat pun pecah. NATO membalas dengan tembakan gencar. Peluru berterbangan, menembus pepohonan, menghantam tanah menciptakan percikan di udara. Bayu menembak sambil tiarap, lalu berpindah cepat ke lubang perlindungan lain. Di wajah mudanya, ketakutan bercampur dengan keberanian yang baru ia temukan. Letnan Hendra memimpin sekelompok kecil untuk menyerang sayap kanan musuh. Mereka menggunakan pisau komando dan granat tangan, bertarung sejarak nafas. Jeritan manusia bercampur dengan ledakan kecil, membuat malam seperti mimpi buruk yang nyata. Ardian sendiri tidak tinggal diam. Ia bergerak di garis depan, senjatanya menyalak berulang kali. Setiap kali peluru habis, ia segera mengganti magasin dengan tangan gemetar namun mantap. Ia tahu, waktu mereka tidak banyak. Markus Reinhardt maju ke tengah pertempuran. Ia menembak tanpa ragu, menembus batang pohon yang dijadikan perlindungan. Ia adalah komandan yang terbiasa memimpin dengan tangan besi, dan malam itu amarahnya sudah tak terbendung. Akhirnya, jarak antara Ardian dengan Markus hanya tinggal belasan meter. Dua mata itu bertemu di tengah kobaran perang. Markus menodongkan senjatanya. "Ini akhir. Ardian, kau sudah kalah. Pasukanmu tinggal segelintir, sementara aku punya ratusan orang. Menyerahlah, dan aku mungkin akan selamatkan nyawa beberapa dari kalian." Ardian, meski tubuhnya gemetar karena luka, tetap menatap tajam. "Markus, kau salah. Ini bukan soal jumlah. Ini soal siapa yang benar-benar berjuang dengan hati." Markus mendengus. Hati tidak bisa menghentikan peluru, tetapi hati bisa membuat peluru itu tidak berarti. Pertempuran meledak kembali. Kopassus yang tersisa maju dengan keberanian akhir. Mereka tahu peluru tinggal sedikit, mungkin hanya cukup untuk sekali serangan, tapi tidak ada yang mundur. Bayu berteriak sambil melempar granat terakhirnya ke arah barisan musuh. Ledakan itu menghantam beberapa prajurit NATO, membuka celah kecil. Letnan Hendra memimpin serangan sayap dengan pisau. Menusuk tepat di antara dua prajurit bersenjata otomatis. Darah mencumprat, tapi ia tidak berhenti. Ardian menembak, bergerak mendekati Markus, langkah demi langkah, meski tubuhnya sudah penuh luka. Markus pun maju, menembak ke arah Ardian, namun sang kapten Indonesia selalu berhasil berlindung di balik batang pohon. Hanya tinggal beberapa meter lagi. Pertempuran malam itu menjadi puncak dari segala ketegangan. Kopassus sudah di ambang batas. NATO semakin brutal, tanah Ambalat bergetar oleh darah, api, dan keberanian. Dan di tengah semua itu, satu pertanyaan menggantung. Siapakah yang akan berdiri di akhir pertempuran ini? Hutan Ambalat malam itu seperti neraka yang hidup. Asap tebal masih bergulung di antara pohon-pohon yang hangus. Tanah lembek penuh bekas ledakan dan bau mesiu membakar hidung. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, karena di hutan ini, satu kesalahan berarti kematian. Kapten Ardian Prasetyo menunduk di balik batang pohon besar. Tubuhnya penuh luka, nafasnya berat. Ia menatap ke arah pasukan NATO yang semakin kacau karena serangan gerilya Kopassus semalam. Banyak sensor dan drone mereka rusak akibat perangkap hutan,
dan beberapa helikopter sudah terjatuh. Namun Markus Reinhardt tidak menyerah. Dengan sisa pasukannya yang masih tersisa, ia memimpin langsung serangan terakhir. Langkahnya mantap, wajahnya dingin, mata merah oleh kemarahan dan frustasi. "Kapten Ardian, aku akan menghancurkanmu!" teriak Markus dari kejauhan. Suaranya memotong malam yang penuh ledakan kecil. "Kau pikir hutan ini bisa menahan kami? Mesin kami akan menyingkirkanmu." Ardian menatapnya. Mata sang komandan Indonesia penuh keteguhan. "Markus, kau salah. Mesin kalian hanya alat. Hati kita adalah senjata yang sesungguhnya." Di sekeliling mereka, pasukan NATO yang tersisa mulai menembak secara sporadis, berusaha menekan Kopassus agar mundur. Namun setiap langkah mereka makin sulit. Ledakan dari ranjau sederhana dan jebakan pohon tumbang yang disiapkan Ardian membuat mereka kehilangan formasi. Bayu, yang hampir tidak bisa menahan ketakutan karena luka dan kelelahan, bersembunyi di balik semak. Ia melihat Hendra menghadapi 2 prajurit NATO sendirian, menusuk dan menembak dengan presisi luar biasa. "Mereka seperti hantu, Kapten," bisik Bayu pada dirinya sendiri. Namun ia tahu, keberanian itu menular. Ardian memutuskan bahwa sekarang saatnya menghadapi Markus secara langsung. "Hendra, Bayu, lindungi posisi ini. Aku akan menghadapi Markus. Jangan biarkan dia mundur." Hendra mengangguk. "Baik, Kapten. Kami akan menahan mereka sekuat tenaga." Ardian keluar dari persembunyian, melangkah ke tanah yang hangus dan basah. Markus menatapnya, mata mereka bertemu dalam diam yang mencekam. 2 manusia, 2 pemimpin, 2 keyakinan bertatap di tengah kehancuran. "Ini akan berakhir malam ini, Ardian," kata Markus dingin, menodongkan senjata. Ardian hanya menatap, tubuhnya lelah tapi matanya menyala. "Ini baru permulaan, Markus. Kau akan belajar bahwa keberanian dan kecerdikan bisa menaklukkan teknologi." Tembakan mulai bersaut-sautan. Mereka bergerak cepat, saling menukar posisi di balik pohon dan bebatuan. Markus menembak dengan agresif. Senjatanya memuntahkan peluru tanpa henti. Ardian menunduk, memanfaatkan bayangan dan reruntuhan untuk menembak balik. Namun inilah titik penting. Teknologi NATO mulai berbalik melawan mereka sendiri. Banyak sensor yang terganggu oleh ledakan dan asap hutan. Drone mereka yang diprogram untuk menembak otomatis mulai salah target, menembak ke arah pasukannya sendiri. Markus melihat dengan mata terbelalak. "No, itu tidak mungkin!" teriaknya. Drone yang seharusnya menarget Ardian, kini menembaki batalionnya sendiri. Ardian tersenyum tipis, meski nafasnya berat. "Kau percaya teknologi akan menyelamatkanmu, Markus. Tapi kadang, teknologi bisa menjadi bumerang." Ledakan kecil dari drone yang salah tembak menimbulkan kekacauan. Pasukan NATO panik, beberapa prajurit terjatuh, sementara yang lain mencoba menghindar tapi malah menembak teman sendiri. Ardian melihat kesempatan itu, ia bergerak cepat, menembus bayangan, mendekati Markus yang kini kewalahan mengendalikan formasi pasukannya sendiri. 2 komandan itu akhirnya berhadapan di tanah terbuka, hanya dipisahkan jarak beberapa meter. "Kapten, ini saatnya kau menyerah," kata Markus, napasnya tersengal, wajahnya penuh amarah. Ardian mengeleng. "Tidak, ini hutan kita, Markus. Dan hari ini, keberanian manusia menang." Tembakan singkat saling bergantian, granat dilempar dan hutan berguncang hebat. Ardian bergerak gila, menundukkan diri, menembak dengan akurat. Markus juga mencoba membalas, namun tubuhnya sudah kelelahan. Kepalanya mulai panik karena drone-dronenya sendiri berbalik menyerang pasukannya. Akhirnya Markus terguling di tanah, senjatanya terlepas. Ardian berdiri di depannya, tubuhnya berdarah tapi tegak. "Ini hutan kita, Markus, dan hari ini keberanian manusia menang." Markus menatapnya, wajahnya pucat. Ia akhirnya sadar, semua teknologi dan mesin canggih yang ia percayai selama ini bisa kalah oleh kecerdikan dan tekad manusia. Di jauhan, sisa pasukan NATO mulai mundur. Panik.
Ambalat masih berdiri, walau terluka dan hangus sebagian. Pasukan Kopassus, meski lelah dan terluka, tetap berdiri mengawal tanah mereka. Ardian menoleh kepada pasukannya. Wajah mereka lelah, penuh luka, tapi mata mereka bersinar. Mereka baru saja menyaksikan bahwa keberanian, kecerdikan, dan hati bisa mengalahkan kekuatan teknologi paling canggih. Di tengah kehancuran, Bayu menunduk, menatap tangan yang gemetar karena peluru dan debu. "Kapten, kita benar-benar menang?" Ardian menepuk bahunya. "Kita bertahan, Bayu. Itu sudah kemenangan. Teknologi bisa canggih, tapi keberanian manusia, itu tak tergantikan." Hutan Ambalat kembali sunyi. Hanya sesekali terdengar suara gemerisik pohon dan angin malam. Namun malam itu meninggalkan pelajaran yang tak melupakan bagi setiap orang yang menyaksikannya. Mesin bisa menghancurkan, tapi manusia yang berani dan cerdas bisa menaklukkan apapun. Mentari pagi perlahan menembus asap tebal di Ambalat. Hutan yang semalam menjadi medan perang kini sunyi. Kecuali suara burung yang perlahan kembali berkicau. Tanah lembab penuh bekas ledakan, pohon-pohon tumbang, dan api kecil yang tersisa menguap menjadi asap tipis. Suasana hening, namun berat. Kapten Ardian Prasetyo duduk di sebuah batu besar. Tubuhnya lelah, darah masih menempel di seragam. Napasnya berat, tapi matanya tetap bersinar. Di sekelilingnya, pasukan Kopassus yang tersisa tengah merapikan posisi, mengobati luka, dan menenangkan diri. Wajah mereka lelah, namun ada rasa bangga dan lega yang terpancar. Bayu, yang semalam masih gemetar oleh ketakutan, kini duduk di dekat Ardian. Ia menatap pasukan NATO yang mundur di kejauhan, beberapa helikopter yang hancur, dan drone yang terbakar di tanah. "Kapten, kita benar-benar selamat?" tanyanya, suaranya bergetar. Ardian tersenyum tipis, menepuk pundak Bayu. "Kita bertahan, Bayu. Kita bertahan karena keberanian, kecerdikan, dan hati. Mesin mereka bisa canggih, tapi hati manusia tidak terkalahkan." Di sisi lain, Kapten Markus Reinhardt berdiri di atas kapal terakhir yang tersisa. Wajahnya pucat, matanya merah karena marah dan frustasi. Semua rencana teknologi yang ia percayai selama ini hancur, berbalik menyerang pasukannya sendiri. Ia menatap Ambalat, memahami bahwa kemenangan yang ia kira pasti hanyalah ilusi. Ambalat. Mereka bertahan dengan hati, bukan dengan alat. Bisiknya pelan, hampir seperti pengakuan diri. Di kapal, pasukannya diam, menyadari bahwa mereka kalah bukan karena jumlah atau senjata, tetapi karena mereka tidak memiliki keberanian dan kecerdikan yang sama seperti Kopassus. Kembali ke darat, Ardian berdiri, menatap hutan yang sebagian hangus namun tetap kokoh. Angin pagi membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang masih terbakar ringan. Ia menghela napas panjang. Ini bukan tentang siapa yang kuat dengan senjata, tapi siapa yang berani menghadapi kegelapan tanpa menyerah. Hari ini, Ambalat tetap milik kita. Letnan Hendra mendekat. Wajahnya masih lelah, tapi mata bersinar. "Kapten, pasukan kita, mereka luar biasa. Bahkan Bayu yang masih muda berhasil bertahan di tengah kekacauan itu." Ardian menepuk bahunya. Itulah yang membuat mereka Kopassus sejati. Keberanian tidak selalu lahir dari pengalaman, tapi dari tekad untuk melindungi sesuatu yang kita cintai. Di tengah hutan, beberapa prajurit mulai mengubur jasad musuh yang tewas, sebagai tanda penghormatan dan pengingat bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang manusia yang kehilangan nyawa di medan perang. Bayu menatap salah satu jasad, wajahnya masih muda, tubuhnya terkepung tanah dan abu. Ia berbisik pelan, "Semoga kau menemukan kedamaian di sana." Ardian menatapnya, memahami berat hati seorang prajurit muda. "Setiap nyawa berharga, Bayu. Tapi kadang keberanian yang tersisa
adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan banyak orang. Hari itu, Kopassus merayakan kemenangan kecil mereka. Tidak ada sorak-sorai berlebihan, hanya pelukan, senyum tipis, dan napas lega. Mereka tahu Ambalat tetap milik mereka, bukan karena teknologi atau senjata, tetapi karena keberanian, kecerdikan, dan tekad yang tidak tergoyahkan. Ardian menatap pasukannya satu persatu. Wajah mereka penuh luka, tapi mata mereka bersinar dengan kebanggaan. Kalian sudah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa diukur oleh mesin. Keberanian kalian, kecerdikan kalian, hati kalian. Itulah senjata sejati Kopassus. Bayu menatap kaptennya. Air mata menetes. Kapten, Aku ingin menjadi seperti kalian. Ardian tersenyum hangat. Itulah yang akan kau lakukan, Bayu. Ingat selalu, kemenangan bukan diukur dari jumlah musuh yang kau jatuhkan, tapi dari hati yang tetap teguh meski dunia runtuh di sekitarmu. Di kejauhan, helikopter terakhir NATO meninggalkan Ambalat. Markus menatap dari ketinggian, tubuhnya lemah, harga diri terhempas. Ia sadar bahwa dalam peperangan ini, keberanian manusia bisa mengalahkan segala teknologi yang mereka banggakan. Sementara itu, Kopassus mulai membersihkan medan perang, menyiapkan komunikasi untuk melaporkan keberhasilan mereka. Namun di hati Ardian, ada satu pesan yang lebih besar. Ambalat bukan hanya wilayah. Itu adalah simbol bahwa manusia, dengan kecerdikan dan keberanian, akan selalu bisa menahan serangan terbesar sekalipun. Saat matahari semakin tinggi, cahaya pagi menyinari hutan yang rusak namun masih hidup. Kopassus berdiri di puncak bukit, menatap horizon dengan rasa bangga dan lega. Mereka tahu malam yang panjang telah berakhir, dan Ambalat tetap utuh. Ardian menutup matanya sejenak, menghirup udara pagi yang hangat. Hari ini kita menang. Tapi ingat, kemenangan sejati bukan tentang senjata atau teknologi, tetapi tentang keberanian hati yang tidak pernah menyerah. Dan di hening pagi Ambalat, kata-kata itu menjadi gema abadi bagi setiap prajurit yang berdiri di sana. Keberanian, kecerdikan, dan pengorbanan telah mengalahkan kekuatan teknologi. Ambalat tetap menjadi saksi bahwa manusia dengan hati yang teguh bisa menaklukkan apapun. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil hikmahnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar cerita-cerita seru berikutnya bisa terus hadir untuk kalian semua.